terjadi di antara kita. Kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa inilah masa bright and bloom. Artinya semua aspek dalam hidup kita akan berkembang yang positif. Artinya juga bahwa padang gurun dalam hidup kita, termasuk mungkin hubungan keluarga dan sebagainya, akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Menjadi sesuatu yang indah, yang harum, yang berkenan. Pekerjaan kita akan menjadi sangat indah, sangat baik, sangat ajaib. Karena itu kita satukan hati pagi hari ini dan kita akan berkata, kita mulai, kita mau masuk dalam doa pembukaan, silahkan yang bagian pembuka, dan kemudian kita mau masuk dalam penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama berdoa dengan tema persatuan membawa berkat besar. Kita percaya seperti yang dituliskan di Mazmur 133 yang berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam dengan rukun, bersama dengan rukun. Dan kita percaya dalam unity, dalam persatuan ada kekuatan yang sangat luar biasa, ada berkat yang sangat besar. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000, dan bahkan di Mazmur 133 waktu kita bersatu, kita unity, Tuhan mencurahkan berkat yang sangat ajaib untuk kita semua. Mari biar pagi hari ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama belajar untuk sama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa, menggabungkan kekuatan untuk kita menjaga Indonesia, menjaga seluruh bangsa demi bangsa, sampai lawatan terjadi, sampai berkat yang besar yang dari Tuhan tercurah atas seluruh dunia dan juga hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, biar pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami memulai dengan Engkau. Biar pagi hari ini semuanya Tuhan, bukan karena kami, tapi hanya karena Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat di hati kami. Biar Engkau yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang kami lakukan. Biar Engkau juga yang menyatukan kami di dalam unity. Engkau yang mengikat kami Tuhan, untuk kami sama-sama bergerak, untuk kami sama-sama menyelesaikan semuanya Tuhan. Semua rencanamu, setiap peperangan, setiap pelawatan, dan semua yang besar di depan Tuhan. Biar kami menyatukan hati, menyatukan kekuatan untuk kami sama-sama menyelesaikan yang lebih besar lagi Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang luar biasa dari unity. Kami percaya ada berkat yang luar biasa Tuhan. Kau curahkan waktu kami bersatu dan menyatukan hati. Biar pagi hari ini Tuhan kami mulai dengan Engkau. Ajari kami Tuhan. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Dan seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai pagi hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, shalom Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Mari satukan iman, mari satukan kekuatan. Kiara lamaya shi, kiara la papa papa takara lamaya she de 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 de. Kiara la bayara la shi, kiara nara lamaya la she. Oh, biar sampai dari generasi ke generasi kami bersepakat dan bersatu hati, menyatukan setiap iman, menyatukan setiap gerak dengan surga. Kiara lamaya she, oh ramaya shi, kiara lamaya she, kiara lamaya sakara lamaya she, kiara lamaya shi, kiara lamaya. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Ini segenap pasukan terdahsyat. Kiara maya sede. Oh, 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to and all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Sekali lagi 1,000 generations falling down in worship
to sing a song of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. For your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, marinyatakan, oh, thrones and dominions, oh, powers and positions. Your name stands above. Marinyatakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and positions. Your name stands above. Mariakan suaramu and the angels cry. Holy, all creation cries. Oh, holy, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Oh, mari dengar nyanyian kami. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, mari nyatakan sekali lagi, biar benar-benar dari generasi ke generasi menyatakan holy. 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. For 1,000 generations, Kiara lamaya sakara lamaya sede, sing the song of ages to the Lamb. Oh, all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Mari katakan your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name. Kami nyatakan namamu pagi hari ini Tuhan. Namamu yang terbesar, namamu yang terajaib. Oh thrones and dominions, all powers. Your name. Mari angkat tanganmu and the angels cry. Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Mari nyanyikan mazmurmu, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy,
Mari satu tingkat lebih tinggi lagi. Sampai seluruh yang bernafas. Holy Allah. And the angels cry. Holy. All creation cries. Holy. You are lifted high. Oh, holy, 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 holy forever. Oh, yes, Lord, hear your people sing. Oh, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord Yahweh, we bow down. We bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship Yahweh. Mari katakan, yes Lord, we bow down. We bow down, oh, and worship Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down, oh, to you, Lord. We bow down and worship Yahweh. Ya Ramaya Sede. We bow down and worship Yahweh. Mari declare namanya. Biar DNA Yahweh itu masuk. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yaralabayasi, Yaralabayase, Oramayase. Oh Lord Yahweh, oh Lord Yeshua, oh Lord Elohim. Yahweh, Yahweh. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini sekali lagi Tuhan, kami minta biar DNA Yahweh itu sekali lagi diaktifkan untuk setiap kami Tuhan. Biar yang supranatural, yang ilahi, semua yang dari surga dinyatakan dan jadi daging buat setiap. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba. Tadi sebelum kita memulai masuk firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua berkat, untuk setiap kesempatan yang Kau berikan, yang Kau izinkan ada dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan kami sekali lagi Tuhan, ajari kami Tuhan agar kami memiliki hati seorang murid. Agar telinga kami bisa mendengar, agar hati kami bisa belajar, agar kami bisa menangkap tidak hanya dengan akal budi kami, tetapi agar kami bisa menangkap setiap firman-firman-Mu sampai ke dalam dan terukir dalam loh-loh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Saya bersyukur bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah berhari-hari, sudah berkali-kali kita berdoa untuk Indonesia. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata dan akan memberkati setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah tidak adil dan Tuhan selalu Tuhan yang nyata dan Tuhan yang hidup bagi setiap kita. Hari ini temanya adalah kesatuan membawa kepada sebuah berkat yang besar. Menurut saya setiap kali kita membahas soal persatuan atau kesatuan akan untuk sebuah berkat yang besar, seringkali kita terfokus kepada hasilnya. Contoh ya, kalau saya bilang kesatuan menghasilkan berkat yang besar. Fokusnya kemana? Berkat yang besar seringkali. Cuma seringkali kita lupa sebelum ada berkat yang besar, ada sebuah hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh, saya ini ingin sekali pergi ke Semarang misalkan ya, karena saya suka lumpia, saya suka soto Semarang. Saya ingin sekali ke Semarang. Cuma saya lupa kalau saya tidak membawa hidup saya tidak mungkin naik kereta, atau saya naik pesawat, atau saya mungkin beli tiket, saya nggak akan nyampe ke Semarang. Betul ya? Tapi seringkali ada hal yang ingin kita capai, ada hal yang ingin kita miliki, tetapi kita tidak mau melewati dan menjalaninya. Yang pertama adalah gini ya, kita harus tahu waktu kita ini ingin menyatukan sesuatu ya, entah itu dengan Tuhan, entah itu dengan saudara kita. Yang pertama adalah kita ini harus berani meletakkan diri kita, ego kita, yaitu kita harus berani untuk mengalah. Wah Bu, kalau unity kita memulai dengan mengalah, kayaknya saya nggak ikutan deh, Saya punya cerita ya, saya punya 2 orang anak namanya Miel dan Elion. Yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Mereka berdua sama-sama di umur yang tidak terlalu jauh. Suatu hari kita sedang beli sesuatu lah, entah apapun ya. Ada boneka, entah itu mainannya boneka, entah itu mainannya makanan yang lucu-lucu. Suatu hari setiap kali cicinya pegang sesuatu, maka adiknya mau ikutan. Ini normal ya, cicinya lagi makan es krim misalkan, cicinya lagi main sesuatu. Nanti adiknya akan datang dan berlari. Aku mau ikut main. Tapi cicinya terganggu. Kenapa terganggu? Ini punya aku. Nanti begitu sudah mulai cicinya teriak, ini punya aku. Nah nanti maka adiknya juga akan ikutan teriak, enggak, itu punya aku. Nah itu akan berulang terus. Tidak ada hentinya. Kenapa? Karena keduanya akan saling berteriak dan berbilang bahwa ini punya saya. Sedangkan adiknya agar tidak kelihatan kalah, dia akan ikutan juga. Ini punya aku. Itu nggak akan berhentinya dengan cara apa? Ujungnya nangis biasanya. Antara cicinya nangis atau adiknya menangis, berdua-duanya saling ikut-ikutan. Tapi ternyata, biasanya gini ya, setelah mereka berantem, papanya akan datang, dibawa, diangkat dua-duanya, dan dia bilang gini, kalau kalian berantem, dan tidak ada yang mau mengalah, dua-duanya tidak akan dapat mainannya. Yang pertama dalam unity adalah mengalah. Mengalah adalah harga yang murah untuk menerima berkat. Daniel boleh dilanjutin ya PPT-nya. Mengalah adalah harga yang murah untuk menerima berkat. Hari itu di Matius 5 ayat 1-2, Tuhan tuh sedang mengumpulkan banyak orang ceritanya. Dan dia bilang gini, dia naik ke tempat tinggi, dia datang ke sebuah tempat yang sepi, a quiet place, dan dia ngobrol sama semua orang-orang.
sama murid-muridnya. Dan Tuhan ngomong begini, not only that, count yourself blessed every time people put you down or throw you out or speak lies about you. Dalam bahasa lainnya dikatakan bahwa count yourself, hitunglah itu sebagai sebuah berkat setiap kali kamu harus memposisikan dirimu di bawah dari yang lain. Seringkali waktu kita ini mengalah, waktu kita ini ingin membawa sebuah persatuan, ada harga yang dibawa, ada harga yang dibayar, yaitu dengan cara mengalah. Waktu kamu ini, every time people put you down, setiap kali Tuhan atau orang-orang memberikan kesempatan untuk kamu ada di bawah. Kalau bahasa saya adalah untuk kita mungkin mengalah. Seringkali mengalah itu kelihatannya kalah. Tetapi sebenarnya mengalah membawa kita pada sebuah kemenangan dan kesatuan. Not only that, count yourself blessed every time people put you down. Setiap kali engkau diletakkan di bawah, engkau diberikan kesempatan untuk mengalah. Itu adalah sebuah berkat yang ajaib. Saya ingat sebelum saya menikah, ada pesan-pesan dari mamah mertua saya, Ibu Iin Cipto tercinta. Dia berkata, Keisha, persatuan atau unity itu sangat mahal. Jadi kalau kamu bisa membayarnya dengan hanya mengalah, itu murah sekali. Seringkali ya, persatuan ya, kita bisa lihat mungkin beberapa negara sedang melakukan pertikaian, ada peperangan kecil lah di sana. Tetapi seringkali yang dipertahankan itu apa? Hanya egonya kok. Yang dipertahankan seseorang itu waktu mereka ini tidak mau mengalah atau tidak mau bersatu. Seringkali apa? Doktrinnya, kepentingannya, egonya, tidak mau memaafkan. Oh, gengsi lah saya. Tapi ternyata esensi atau poin yang pertama adalah waktu kamu ini bisa mengalah. When you put yourself down. Waktu kamu meletakkan dirimu di tempat yang rendah. Count yourself blessed. Hitunglah itu sebagai berkat. Itu tidak Tuhan katakan di tempat umum. Tuhan katakan waktu dia berkumpul dengan teman-temannya, waktu dia berkumpul dengan murid-muridnya di tempat yang quiet place. Jadi ini sebuah rahasia yang penting. Kenapa? Unity adalah hal yang sangat penting. Tetapi harga yang sangat murah adalah waktu kita ingin mengalah. Waktu anak saya, antara Miel ataupun Elion, mereka berkata, Ma, aku ngalah deh, biar mainan ini dipakai oleh Elion. Atau waktu-waktu Elion bilang, udah gak apa-apa deh, Cici jangan nangis, aku gak jadi rebutan. Disitulah terjadi perdamaian dan kesatuan. Sangat simpel sekali, anak-anak pun mengerti bahwa mengalah menyatukan banyak hal. Mengalah, meletakkan, memberikan posisi dirimu lebih bawah dari yang lain. Itu menyatukan sangat banyak hal. Dibanding waktu kita nyaut, waktu kita marah, ternyata itu mengacaukan banyak hal. Kita lanjut. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyatukan agar sebuah berkat besar itu datang? Yang kedua adalah menyatukan hati. Poin yang kedua adalah menyatukan hati. Adalah sebuah jalan untuk melahirkan perfect unity. Saya tuh ingat ya, saya ini pernah main bola. Jadi saya ini pernah bermain bukan bola ya, mungkin futsal. Jadi suatu hari di tempat kami di Mahanaim, dilakukanlah pertandingan futsal. Tapi yang lucu adalah ini pertandingan futsalnya tidak laki-laki, tetapi perempuan. Semuanya perempuan. Yang saya sungkan itu saya harus melawan Coach Iren. Dia pemimpin besar, dia jaga gawang. Saya takut sekali menggiring bola untuk nendang bola ke dalam gawang. Kenapa? Karena yang menjaga gawang adalah pemimpin saya. Jadi saya takut. Tapi singkat cerita, dalam pertandingan ini, semuanya pemainnya adalah perempuan, semuanya pakai sarung dan daster. Jadi percayalah pertandingan bola ini agak sedikit unik ya. Antara banyak bahasa rohnya karena berdoa, karena banyak pendoa-pendoa juga di sana. Antara banyak menjeritnya, kenapa? Karena biasanya kalau perempuan bermain bola itu teriakannya bukan dari supporter. Ya, teriakannya tuh dari pemainnya sendiri. Karena, bolanya lewat.
mereka akan sangat heboh. Singkat cerita, kami main bola. Karena kita sangat semangat bermain bola, ini pertama kalinya kami dapat kesempatan untuk main futsal wanita dari para perempuan ini. Kami ini kurang menyatukan hati. Kenapa? Ada yang fokusnya, pokoknya bolanya datang kita tendang. Terserah tendangnya kemana, pokoknya aku pengen banget nendang bola, karena nggak pernah main bola. Dia lari, pokoknya ada bola, pokoknya ada bola kita tendang. Padahal kalau kita ini mau unity ya, untuk menyatukan satu visi, satu tujuan, yaitu adalah bolanya masukkanlah ke dalam gawang musuh. Ya kan? Bolanya digiring ya. Kita bersama-sama digiring. Jangan kesenangan nendang bola atau seneng terus pengen difoto. Tapi bolanya kita giring, satukan hati, satukan passion, satukan tujuan untuk sebuah tujuan, yaitu bawa bolanya ke dalam gawang musuh. Saya ingat beberapa kali saking semangatnya yang mau tendang bola, bolanya masuk ke gawang sendiri, saudara. Saking semangat, dia lupa, dia lari, dia giring bola. Wah, ada gawang besar. Dia tendang gitu ya. Masuklah ke gawang kami sendiri. Jadinya kami nggak dapat skor, yang dapat skor musuh. Tapi sekali lagi, untuk sebuah unity, kadang kita harus lihat sebuah visi yang jauh lebih besar. Hari itu beberapa orang, saya terutama, saya sudah semangat sekali main bola. Saya punya visi saya pribadi. Punya visi saya pribadi adalah saya pengen banget tendang bola. Saya nggak peduli menang kalah, yang penting saya nendang bola. Kan namanya juga main bola. Masa saya nendang angin gitu. Tapi sebenarnya ada visi yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Visi dengan tim. Yaitu apa? Nggak cuma nendang bola pengen nendang. Visi yang lebih besar adalah waktu kita ingin menendang bola ke gawang musuh dan kita menang. Menurut saya sering kali dalam kehidupan pribadi itu sering terjadi ya. Kita punya visi, kita pokoknya pengen apa yang kita rancangan itu terjadi. Kita punya visi mungkin untuk anak-anak kita. Kita punya idealis, kita pengen kalau anak-anak sekolah itu harusnya seperti ini. Harusnya kalau makan seperti ini. Harusnya kalau ini harusnya seperti ini. Nggak bisa. Ada visi yang jauh lebih besar. Contoh. Mungkin seringkali kita malas ya untuk misalkan membangun hubungan. Tapi ada visi Tuhan yang jauh lebih besar. Bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Muridkanlah, baptislah mereka. Ada visi yang jauh lebih besar. Waktu kita ingin menyatu. Entah itu dengan Tuhan. Entah itu dengan manusia. Pastikan, satukan hatimu dengan visinya Tuhan. Yang pertama tadi adalah beranilah dirimu untuk mengalah. Karena itu adalah harga yang murah. Yang kedua adalah satukan hatimu dengan Tuhan. Satukan hatimu dengan visi yang Tuhan beri. Karena kalau kau tidak pernah fokus dengan visi itu, kamu akan sibuk dengan visi mini atau visi kecil yang kamu punya. Dan itu nggak akan membawa kepada sebuah persatuan. Itu hanya membawa engkau mencoba untuk sampai kepada visi kecilmu dan visi minimu. Tapi waktu kita berangkat dengan sebuah tim, mungkin nanti yang akan ke Israel, kita punya visi yang jauh lebih besar. Mungkin ada keinginan hati untuk foto-foto di Israel. Wah, mau ke City of David, mau foto di Kecapi, Bu. Tapi ternyata ada visi yang lebih besar. Kita harus segera beribadah. Ada visi yang mungkin lebih kecil yang kita miliki. Saya ingin belanja, Bu. Ini pertama kali saya ke Israel, saya ingin belanja minyak urapan. Tapi ada visi yang jauh lebih besar. Mungkin kita punya visi yang lebih kecil, yaitu apa? Bu, saya ingin tidur. Saya lelah ini. Doa pray for Indonesia, Yesaya 60 ini saya ngantuk ini, Bu. Tapi ada visi yang jauh lebih besar, yaitu apa? Untuk mendoakan dan berdiri bagi bangsa. Menaikkan shalom, menaikkan sebuah damai, menaikkan doa, menaikkan doa. Ada visi yang jauh lebih besar. Yang kedua adalah satukan hati adalah jalan untuk melahirkan sebuah perfect unity. Waktu kita ingin menyatukan visi yang jauh lebih besar. A greater vision
bukan visi yang mini, bukan mini vision, tapi something greater, greater vision. Itu membawa kita kepada sebuah unity atau yang dinamakan kesatuan. Kalau tujuan kita untuk berdoa, itu sebuah visi yang jauh lebih besar dari ego kita dan keinginan kita pribadi. Yang ketiga, kita tidak dapat bersatu kalau tidak memiliki yang namanya roh pengertian. Buat saya roh pengertian ini sederhana. Tetapi ini adalah sesuatu yang membuat saya sungguh-sungguh sadar bahwa ini membantu kita. Bukan cuma untuk bertahan dalam unity. Tetapi membuat kita mengerti dalam perjalanan. Yang ketiga, roh pengertian ya. Yang ketiga adalah roh pengertian. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Roh pengertian ya. Yang ketiga, tolong di next. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ketiga. With all humility, forsaking self-righteousness and gentleness, maintaining self-control with patience, pouring yourself out for each other in act of love, alert at noticing differences, and quick at mending offenses. Forsaking self-righteousness, kita harus menurunkan yang namanya self-righteousness and maintaining self-control. Yang ketiga adalah roh pengertian. Waktu kamu punya pengertian, kamu tiba-tiba punya alasan, punya pengertian, punya pengetahuan untuk mengerti dan mengenal orang. Contoh, saya tuh ingat ya, saya tuh punya teman, dia ini pemarah sekali. Saya nggak ngerti kenapa dia ini pemarah terus. Pokoknya intinya gini ya, setiap kali dia mengerjakan sesuatu, maka dia akan mengeluarkan hasrat-hasrat untuk dipuji. Ada beberapa orang seperti itu ya. Dia sangat ingin dipuji, sangat ingin dipuji. Bahkan dia sampai ngomong gini, kenapa sih kamu tuh gak pernah menghargai? Kenapa sih kamu gak pernah puji saya? Kenapa sih kamu gak pernah memberikan apresiasi dari apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan? Kenapa kamu gak pernah berikan apresiasi? Seringkali dia sering ngomong seperti itu. Dan singkat cerita, saya ini kesel gitu. Contoh ya, contoh. Dia mengambilkan minum. Itu pengen dipuji gitu. Kadang kan saya, oh ya thank you ya. Dan dia gak puas dengan kata thank you. Contoh, dia mengerjakan sesuatu. Misalkan dia bantu ngaturin sesuatu. Nanti dia akan berharap begini, aku pengen dipuji dong. Kenapa aku gak dipuji? Awalnya saya kesal. Kenapa? Ini kan namanya pelayanan. Kamu ambilin minum, kita angkat-angkat bareng. Kenapa kamu mau dipuji sih gitu? Harusnya kan kamu bersyukur. Ini pelayanan. Gak harus dipuji. Segala hal tuh gak harus dipuji. Saya bilang gitu. Cuma singkat cerita, waktu saya kenal, saya mendengar ceritanya, oh ternyata dari kecil, dari orang tuanya nggak pernah puji. Dia mau nilai bagus seperti apa, mau juara kelas seperti apa, orang tuanya nggak pernah puji dia sama sekali, tidak pernah puji dia sama sekali. Akhirnya itu menyebabkan dia sangat ingin dan haus sekali dipuji. Akhirnya sekarang saya mengajak semua teman-teman, saya bilang gini, ayo sekarang kita puji dia lah, biar cawan words of affirmation-nya penuh, saya bilang gitu. Ayo kita puji dia lah, ayo kita puji dia lah. Akhirnya itu membuat saya punya pengertian. Waktu saya memberikan pujian, saya bukan begini ya. Saya tidak memberikan pujian dan saya ngomong gini dalam hati saya. Alah, hatinya pengen dipuji terus, gak jelas sekali. Tapi waktu saya memberikan pengertian, tiba-tiba saya gak jadi marah. Saya bisa memuji dengan tulus. Saya ingat sekali ya, ada kejadian lah di beberapa hal, ada 2 orang berantem ya, yang satu marah-marah. Dia bilang seperti ini, Bu, saya ini merasa ditindas, dia bilang gitu. Oh, ditindas bagaimana? Saya bilang, iya saya ini suka disuruh-suruh sama orang ini. Lalu saya tanya, kenapa orang itu suruh-suruh kamu? Saya bilang, iya Bu, soalnya saya janji kerja sama dia. Karena dia mau bayarin saya kuliah. Terus saya tanya, loh kalau kamu kerja sama dia suruh kamu. Kenapa kamu marah? Saya bilang gitu. Kenapa kamu kesal? Lalu saya tanyalah sama yang bosnya. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh dia? Loh orang dia kerja sama saya? Ya jelas saya suruh-suruh dia. Kan dia kerja sama saya.
Kan saya sudah janjian kalau saya bayarkan dia kuliah, nanti dia bekerja sama saya dalam jam sekian sampai jam sekian gitu. Akhirnya awalnya saya kesel nih. Saya melihatnya saya nggak bisa ngerti. Kenapa sih mereka berdua ini berantem terus. Yang satu bilangnya kerja. Tapi yang satu marah karena disuruh-suruh. Singkat cerita saya nanya, kenapa sih kamu itu marah? Kamu tuh kan kerja sama dia. Kalau kamu disuruh sama dia ya wajar saya bilang. Singkat cerita ternyata dia iri. Karena ada orang baru yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih berlian, yang jauh lebih bersinar yang dipakai sama bosnya. Dia iri, dia cemburu, saudara. Singkat cerita itu membuat dia marah-marah. Jadinya dia cari masalah karena dia iri dan dia cemburu. Saya bilang ini, ternyata kalau kamu tuh mengerti dirimu, kamu ini punya pengertian, itu membuat kamu bisa menyatu. Saya bilang kamu tuh bukannya marah karena ditindas. Kamu itu marah karena kamu iri, karena kamu kalah sama yang lain. Waktu ada yang namanya roh pengertian, waktu kita punya pengertian, itu membuat kita bisa menyatu. Bukan mempertahankan harga diri, tetapi kita punya self-control. Kita punya pengendalian diri, dan kita punya pengertian. Waktu kita ingin marah, waktu kita akan disatukan oleh banyak hal ya. Waktu kita ingin marah, kita punya pengertian. Kesya tenang, kamu itu marah karena kamu tuh lapar. Saya tuh dulu pemarah, saudara. Pemarah, sangat pemarah. Saya kalau marah, saya bisa banting kasur, spring bed orang tua saya buang ke depan rumah. Itu kalau saya marah. Kalau saya marah, semua barang di rumah dipastikan tidak ada yang di meja alias saya lempar semua ke lantai. Itu kalau saya dulu marah. Sampai singkat cerita, saya diajari oleh salah satu coach saya untuk mengendalikan marah, dibilang gini, setiap kali kamu marah, dan kamu nggak bisa menyatu dengan orang, kamu nggak bisa unity sama orang, kamu selalu cekcok terus dengan orang. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah coba belah dirimu. Wah, belah diri itu apa, Bu? Kita kan nggak praktek dokter ya, Bu. Kami ini kan tidak menjadi apa sih bedah ya, tidak jadi bedah organ dalam, Bu. Bagaimana caranya membelah hati? Saya diajari gini, contoh, kalau saya marah, saya dikasih kertas. Ini saya lucu banget ya, saya dulu diajari gitu. Setiap kali saya marah, saya diberikan kertas. Saya disuruh tulis, kenapa kamu marah? Itu cara saya. Saya tulis, 1, karena orangnya jawabnya lelet, jadi saya kesal. 2, karena saya lapar. 3, saya sudah capek nunggu, jadi kalau dia jawabnya lelet, saya kesel. 4, soalnya panas, jadi nggak enak aja suasananya. Itu saya tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 10, sampai 10 sampai bawah. Lalu saya akan lihat, dari sekian opsi yang membuat saya marah, mana yang paling besar berpengaruh. Ternyata karena saya lapar. Tiba-tiba saya bisa mengerti diri saya. Jadi roh pengertian itu bukan cuma untuk mengerti orang lain. Tiba-tiba saya bisa mengerti diri saya, oh ternyata kalau saya lapar, saya bisa gampang cepat marah. Oh ternyata saya kesel karena saya iri. Oh ternyata saya kesel karena saya nggak secure dengan badan saya, karena saya masa gendutan. Yang lain kurus-kurus, cantik menurut saya. Padahal mas saya ada paling cantik ya di seluruh negeri ya. Orang di Alkitab aja berkata Kesya anak paling cantik ya. Dulu saya nggak ngerti. Ternyata saya marah. Saya nggak mau menyatu dengan tim ini. Saya nggak mau menyatu dengan orang ini. Kenapa? Karena ternyata saya minder ternyata. Waktu kita punya roh pengertian dan kita bisa berani jujur, itu memudahkan kita untuk menyatu dengan yang lain. Waktu saya sadar saya bisa telaah hati saya ya. Saya bisa membelah hati saya. Saya bilang 1, saya karena ini. Oh 1, oh kenapa saya bersaing sama orang seperti ini ya. Oh saya ini marah. Saya ini tersinggung. Saya ini apa. Waktu saya bisa tuliskan satu-satu. Itu memudahkan saya untuk bisa mengerti diri saya. Waktu saya mengerti diri saya, itu memudahkan saya untuk mengerti orang lain. Waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan membuat kita mengerti diri kita. Dan itu membantu kita untuk menyatu dengan yang lain. Itu membantu kita, menolong kita untuk menyatu dengan yang lain. Yang terakhir adalah tidak ada yang ideal
dalam persatuan. Nggak ada ya ideal gini contoh. Persatuan itu semuanya pakai kaos merah. Enggak begitu. Salah. Tidak ada yang ideal dalam yang namanya unity. Tidak ada yang ideal dalam yang namanya satu tubuh. Bahkan di 1 Korintus dikatakan seperti ini ya, versi terjemahannya. Tubuh adalah sesuatu yang memiliki banyak perbedaan, tetapi satu yang disusun dan memiliki fungsi yang saling bergantung. Apakah dengan itu akan menjadi nyata? Apakah kamu ingin menghilangkannya dari tubuhmu? Kita harus melihat bahwa Tuhan telah sungguh-sungguh mengatur dan menempatkan setiap bagian tubuh tepat di tempat yang Ia mau. Jadi setiap persatuan atau yang namanya unity itu nggak ada yang ideal. Yang pertama, mengalah harga yang murah. Yang kedua, satukan hati, satukan fokusmu. Yang ketiga, minta roh pengertian. Agar kamu bisa menyatu, bersatu dengan sebuah pengertian bukan dengan gerutu. Yang keempat adalah tidak ada yang ideal. Kalau yang menurutmu ideal adalah kalau yang namanya unity gereja-gereja Bu, itu semua gereja bersatu bergandengan tangan. Tapi setelah itu mereka berantem lagi. Enggak ada yang ideal. Yang namanya bersatu itu setiap orang, setiap pribadi berdiri pada tempat yang sesuai, pada tempat yang sesuai. Contoh, kalau kaki ingin jadi kepala, itu nggak cocok. Kepala ingin menjadi kaki, itu nggak cocok. Nggak ada yang ideal. Seringkali waktu kita membiarkan ya, sesuatu yang ideal itu kita turunkan dalam hidup kita ya. Aduh, jangan yang ideal-ideal. Kita bisa menyatu dengan banyak orang. Saya ini sering melarang anak saya makan permen. Cuma banyak orang suka memberikan dia permen ya. Termasuk Bapak Rolis juga suka memberikan anak saya permen ya. Istrinya, permen, pokoknya es krim dan permen, es krim gitu. Sering kayak saya kesel. Awal-awal saya kesel, aduh nanti ini ya mereka nih nggak mau makan karena keburu makan permen, makan yang manis. Aduh nanti tuh gatal-gatal kakinya karena kebanyakan gula gitu. Cuma seringkali tidak ada yang ideal dalam persatuan. Saya bisa melihat, oh tapi itu tanda cintanya orang-orang ke anak saya. Oh, ternyata mendidik anak saya tuh caranya banyak. Nggak harus selalu cara saya. Bisa cara yang lain, cara papanya, cara teman-temannya. Oh, ternyata nggak harus semua itu cara saya. Ada hal yang lebih baik untuk persatuan. Sekali lagi, tidak ada yang ideal. Tetapi, waktu kita ini belajar untuk menempatkan posisi dan diri kita di tempat yang tepat. Percayalah, itu akan membawa sebuah persatuan. Sekali lagi, saya akan ulangi. Yang pertama adalah mengalah adalah harga yang sangat murah. Yang kedua, satukan tujuanmu, satukan hatimu untuk sebuah unity. Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan roh pengertian. Yang terakhir, ingat, tidak ada yang ideal. Jadi kalau tidak sesuai dengan hatimu, it's okay, nggak apa-apa. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu suka, nggak apa-apa. Kadang puzzle, kadang waktu kita menyatu, kita harus menghimpitkan badan kita harus menyesuaikan diri kita, agar ada namanya kesatuan. Sekali lagi, marilah sama-sama kita menyatu, agar ada sebuah berkat yang besar, sebuah tujuan yang besar, visi yang dari Tuhan, yang disatukan lewat hidup kita. Saya serahkan kepada yang berdoa. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Maaf ya, saya sambil di jalan ya Bapak Ibu ya. Kita sudah dengar firman Tuhan tentang kunci dari unity ya. Ada yang namanya mengalah, terus kita ini harus saling menyatukan visi, kemudian kita ini harus punya roh pengertian, dan tentunya tidak ada yang ideal dalam sebuah unity ya. Nah, dan hari ini kita akan berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan juga buat Indonesia Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena saya kesaksian sedikit supaya kita ini punya roh pengertian seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kesia ya. Untuk menjadi unity itu memang bukan perkara yang mudah, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah yang Tuhan rindukan untuk gereja-gerejanya, dan itu yang Tuhan rindukan juga buat bangsa kita Indonesia dan buat bangsa-bangsa gitu ya. Hari-hari ini agak aneh gitu ya, bukan hanya hari-hari ini gitu. Kami ini ingin mengadakan sebuah ibadah kebaktian Golden Night, dan juga ini mungkin masalahnya klise ya, tapi kita ini seringkali menganggap itu sebagai perkara yang biasa. Gereja-gereja itu mulai alergi kalau misalnya ada satu
denominasi tertentu atau ada satu persekutuan tertentu untuk mengadakan KKR, ibadah yang tujuannya adalah untuk membangkitkan jiwa-jiwa. Dan buat saya ini ada sebuah roh di baliknya yang berusaha untuk menjegal, yang berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan ini tidak unity, ya. Nah, di Yeskiel 37 ayat 26 berkata demikian. Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dengan bangsa Indonesia dan dengan gereja-gereja. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka, dengan bangsa Indonesia, dengan gereja-gereja. Tuhan akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudus Tuhan di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Setidaknya ada 3 hal hari ini yang akan kita doakan. Kenapa kita benar-benar harus berdoa, minta unity, minta persatuan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dengan gereja-gereja dan juga dengan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Ada satu, yang pertama, ada perjanjian damai yang Tuhan akan turunkan, dan itu adalah janjinya. Nah, yang pertama ini apa yang akan kita kerjakan? Kita akan berdoa dengan Bapak Ibu masing-masing ambil satu ayat. Jadi nanti waktu kita berdoa, Bapak Ibu minta satu rema, cari satu ayat di Alkitab dan perkatakan itu. Kenapa? Karena di Yeskiel 37 ayat 26 ini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan mengadakan perjanjian damai, perjanjian shalom. Tidak ada pertikaian, tidak ada kecurigaan, tidak ada perseteruan, tapi yang ada shalom. Seperti tadi ya, di Mazmur 33 juga dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama, maka berkat itu akan dicurahkan. Seperti tadi juga temanya Ibu Kesya firmannya ya. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan satu ayat, nanti kita perkatakan sama-sama. Yang kedua, Tuhan akan memberkati mereka dan membuat mereka sangat banyak. Kenapa kita perlu unity? Kita perlu unity, kita perlu bersatu. Kita berdoa supaya apa? Supaya jumlah orang-orang yang percaya kepada Yesus itu benar-benar diperbanyak, saudara ya. Benar-benar itu makin bertumbuh, benar-benar itu makin bermekaran, blossom ya, seperti perjanjian Bright and Bloom. Itu akan terjadi, itu janji Tuhan ya. Yang ketiga, kita ini gereja Tuhan dan bangsa Indonesia akan menjadi tempat kudusnya Tuhan. Yaitu apa? Masa surga memeluk bumi. Yaitu apalagi? Itu masa supranatural. Yaitu masa apalagi? Masa yang sakit akan dibangkitkan di setiap KKR. Yang sakit akan sembuh, yang mati akan bangkit, yang buta akan melihat. Yang supranatural, debu emas turun dan segala macam yang ilahi yang dari surga. Nah, 3 hal ini kita akan berdoa. Bapak Ibu, kalau misalnya di tempatmu engkau ada lebih dari 1 orang, misalnya engkau berdua, bertiga, bolehkah di tempatmu bergandengan tangan? Yang pertama kita akan berdoa sama-sama dengan satu rema, masing-masing cari satu ayat dan perkatakan itu. Yang kedua, saudara, benar-benar bawa dan minta untuk jiwa-jiwa itu benar-benar ditambah-tambahkan, saudara. Dan yang ketiga, biar kita minta sungguh-sungguh yang supranatural. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Boleh di open mic semuanya. Kita sama-sama berdoa. Kita pertama akan berbahasa roh dulu. Yuk. 3, 2, 1. Ora pasyakarata kaya rata kaya nama kaya rata kaya rapat sekere kami bawa ya Tuhan gereja-gerejamu ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan 38 provinsi Tuhan. Yang berfirman ini yang mengalir ke Tuhan. Dan juga yang turun ya Tuhan seperti sambonya dari bukit yang mengalir ke Sion ya Tuhan. Tuhan, seperti
firman-Mu yang berkata ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang menggunakan perjanjian damai antara Engkau dan juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan, antara tubuh Kristus yang satu dengan tubuh Kristus yang lain, antara kepala dengan tangan, antara tangan dengan kaki, antara kaki dengan semua organ-organ tubuh lainnya ya Tuhan. Dan hari ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ada unity yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa segala Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, keselamatan untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada masyarakat yang atas Indonesia, ada persiapan atas gereja-gereja, ada persiapan atas denominasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkatakan ya Tuhan, kepada firman-Mu yang berkata bahwa kami percaya ya Tuhan, Shalom-Mu ya Tuhan, yang akan membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Shalom-Mu ya Tuhan, yang akan membawa ya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang akan datang berlarian mengenakan jubah kami dan memperkenalkan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mendengar bahwa Dia Tuhan yang menyertai kami. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap provinsi, di setiap daerah, di setiap kota, di setiap gereja-gereja ada perpecahan daripada Tuhan, rukun, damai, unity yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat presiden, buat MPR, DPR, semua jajarannya ya Tuhan. Kami berkata ada unity yang daripada Tuhan, ada unity yang daripada Tuhan. Tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jajarannya tunduk kepada presiden di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua keputusan yang diambil, semua hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan untuk kepentingan perorangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang membawa gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang membawa bangsa Indonesia ya Tuhan masuk dalam tempat kudus-Mu ya Tuhan, direndam, dipelihara selama-lamanya di dalam tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ini waktunya surga memeluk bumi, ini waktunya surga menyentuh bumi, ini waktunya Tuhan yang supernatural ya Tuhan. Sungguh kami minta ya Tuhan, kami begging, kami mau yang supernatural ya Tuhan. Kami mau yang ilahi ya Tuhan. Kami sungguh mau melihat janji akan lawatan terbesar yang Kau janjikan ya Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat para pendahulu kami, lewat setiap nubuatan 100 tahun yang lalu di Azusa, Pensacola, semua ditaruh untuk blessing di semua tempat-tempat lawatan ya Tuhan. Janji lawatan terbesar yang supernatural, yang ilahi ya Tuhan, tunggu terjadi ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu akan berjalan di dalam signs and wonders, akan berjalan di dalam masa supernatural di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, bawa ya Tuhan, bawa ya Tuhan, bawa ya Tuhan, untuk kami saling unity ya Tuhan, bergandengan tangan, hand in hands ya Tuhan, dan tidak terlepaskan, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang ideal ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami butuh roh pengertian. Kami tahu ya Tuhan, kami butuh untuk menyatu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami butuh kerendahan hati ya Tuhan untuk mengalah ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, karuniai anugerah ya Tuhan. Mari taruh tangan kita di dada saudara, taruh tangan kita di dada, taruh tangan kita di dada. Minta untuk punya hati yang ini, minta untuk kita ini menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan saudara-saudara seiman. Minta untuk kita punya roh pengertian, dan minta untuk kita ini menjadi orang-orang yang tidak hanya menginginkan kebenaran diri kita sendiri saja. Tuhan, kami minta semuanya Tuhan yang ilahi ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, semua yang baik dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi.
tapi semuanya terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman semua jadi dan termeterai. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih semuanya, saya serahkan kepada yang berikutnya. Dan langsung masuk. Tutup semuanya. Ambil berkat. Iya. Great is our God, sing with me. Is our God, oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Go and sing, how great is our God. Oh, is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great, oh, is our God, oh Lord. Oh, we sing, how great is our God. Oh, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Oh, Jesus, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is
How great is our God? Oh, how great, how great, how Sama-sama katakan sekali lagi. Engkau sungguh bagi kami, Tuhan yang perkasa, Engkau Allah di atas segalanya. Kami Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Semua roh kekacauan, semua roh chaos, apapun rencana iblis atas seluruh bangsa dan negara kami katakan dibatalkan. Di dalam nama Yesus Masiah, kami katakan yang dari Tuhan yang boleh terjadi. Semua roh perusak, semua roh Tuhan pembunuh haji, semua antikris, semua roh penyesat. Atas bangsa kami dari Soban sampai Merauke, kami katakan semua sudah dihabiskan, sudah dibatalkan. Yang ilahi sedang terjadi. Ruah Elohim, Ruah Hakode sedang sekali. Jiwa Indonesia bisa aja hilang Tuhan dan sesuatu kami semua yang baik, semua yang indah, semua yang punya. Kami akan terus melihat, kami akan lihat Tuhan Tuhan sampai seluruh dunia di Tuhan di alam kami yang sedang menggelarkan perjanjian sopan lagi terjadi apa itu bangsa ada kita kami percaya Tuhan apa yang sudah kami Tuhan semuanya sudah hanya kami nama kami Ruah Makodes. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saya katakan amin 3 kali.
Amin. 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 Silakan kembali. Sudah. Nah, Bang. Mari Bapak Ibu, sebelum kita selesai, kita mau berdoa mengambil berkat persatuan unity. Seperti firman Tuhan berkata bahwa di mana ada persatuan, ada unity, ada berkat. Dan kita mau lakukan yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sebut nama persekutuanmu, gereja, atau provinsi saudara. Dan kita mau sama-sama berdiri menghadap keluar di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan kita mau ambil berkat. Dan juga doakan buat bangsa ini, buat bangsa Indonesia. Berkat buat keselamatan, perjanjian berat yang belum. Yuk semua boleh di tempat masing-masing yang memungkinkan boleh menghadap keluar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami melihat bagaimana Engkau membuat setiap pasukan-pasukan Tuhan terdahsyat bersatu dengan keajaiban. Sebab Engkau yang mengikat kami dengan perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini biar tidak ada di antara kami yang terpecah-pecah Tuhan. Tetapi kami memilih unity, kami memilih sepakat, kami memilih ada di dalam tudung Tuhan. Kami memilih tidak keluar dari setiap covering, dari setiap covenant. Biar pagi hari ini berkat-Mu sungguh dicurahkan buat setiap gereja-gereja, buat setiap persekutuan demi persekutuan. Kami ambil berkat yang terbaik, kami ambil kelimpahan dari seberang lautan. Kami ambil keajaiban, kami ambil hikmat pengertian, kami ambil hati yang terus mau dididik, hati yang mau melekat. Kami ambil Tuhan, sekali lagi Tuhan, berkat yang belum dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, berkenanlah bersumpah buat setiap kami, biar tidak ada di antara kami yang terlempar. Kami sungguh tetap ada di orbit Tuhan. Kami terus bersinar, menerangi semua sekeliling kami. Tidak ada kegelapan yang bisa menghentikan kami. Bahkan kami mengangkat sekali lagi Israel, Timur Tengah Tuhan. Kami berdoa biar sungguh ada shalom Tuhan, menguasai dan melepaskan dari semua peperangan. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada pengampunan Tuhan yang membalut sekali lagi bangsa Israel, juga buat seluruh bangsa-bangsa di Timur Tengah. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati pemimpin kami. Kami memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar sungguh Indonesia dibungkus dengan unity, dengan keajaiban. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semuanya. Ada pertanyaan boleh ditanyakan. Semua terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh pamit ya.